Menyatakan, Otnell duduk di dalam ruangan kamar Chelsea sambil menunggu gadis itu. Sela-sela membersihkan diri, dia mengutak-atik ponselnya menunggu gadis pujaannya selesai. Pintu kamar mandi dibuka, Chelsea keluar hanya berbalut handuk tanpa sadar kalau Otnell masih duduk di sana. Chelsea berjalan dengan bathrobe yang membungkus tubuhnya, berjalan pelan menuju walk-in closet yang ada di ruangan kamar besar itu. Otnell yang merasakan pergerakan Chelsea menoleh. Betapa terkejutnya dia saat melihat gadis itu di sana hanya mengenakan bathrobe, hendak melepaskan benda itu dari tubuhnya. Ahem, Otnell berdehem. Chelsea tersentak kaget, dia menoleh ke arah sumber suara. Betapa terkejutnya dia saat melihat pria yang menjadi tunangannya duduk anteng di salah satu kursi dalam ruangan besar itu. Apa yang kau lakukan? Chelsea terkejut, dia spontan menutup dadanya dengan mata terbelalak. Aku? Otnell berdiri sambil memasukkan ponselnya ke dalam kantong celananya. Pria itu berjalan mendekati Chelsea. Bersamaan dengan itu, Chelsea malah berjalan mundur sambil menutup dadanya dengan mata terbelalak. Mau apa kau? Ucap Chelsea. Otnell menyeringai, tampaknya dia selalu berhasil menggoda gadis itu, meski kini jantungnya berdebar tak karuan melihat gadis itu dengan penampilan seperti itu di depan matanya. Aku mau. Otnell menyudutkan Chelsea dan membuat gadis itu bersandar di dinding. Pria itu mengungkung tubuh Chelsea sambil menatapnya dengan tatapan menyeringai. Jantung Chelsea berdegup kencang tak karuan. Berada di posisi sedekat itu membuat Chelsea merasakan deru napas Otnell yang terasa sangat kencang. Chelsea mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia tak bisa mengatur deru jantungnya yang berdegup begitu kencang. Sal, suara berat Otnell terdengar di telinga gadis itu. Chal, suara itu lagi-lagi menerobos telinga Chelsea. Benar-benar terkesan seksi dan membuat jantung gadis itu berdegup kencang tak karuan. Lihat aku, ucap Otnell dengan lembut. Dia menatap wajah polos tunangannya itu dengan tatapan lembut. Chelsea mengarahkan pandangannya pada Otnell. Dia membalas tatapan pria itu. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti untuk sekian detik, tatapan mata begitu dalam menyiratkan ketertarikan di antara kedua insan yang diam-diam saling suka itu. Semua akan baik-baik saja, jangan khawatir, ada aku. Andalkan aku untuk segala masalah yang terjadi. Mulai hari ini kita keluarga. Aku akan selalu ada untukmu, ucap Otnell dengan lembut, tangannya mengusap wajah polos itu. Chelsea terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Suara dan aroma Otnell membuatnya mabuk kepayang. Tapi, aku bahkan dibuang oleh keluargaku, ucap Chelsea pelan. Otnell mengusap kepala Chelsea yang masih basah. Mereka yang salah membuang sebuah permata yang berharga. Kau itu berharga, ucap Otnell. Tapi kau punya seseorang yang kau sukai. Aku tak mau merusak itu. Bukannya dia juga menyukaimu. Aku tak mau kalau kau terpaksa, ucap Chelsea. Kali ini dia tak mampu menatap mata pria itu lagi. Otnell tersenyum tipis. Dia mengambil wajah Chelsea dan menatapnya lagi dan lagi, lebih dalam dan lebih intens. Ya, aku menyukainya, sangat menyukai dia. Aku jatuh cinta padanya, ucap Otnell. Air muka Chelsea langsung berubah. Dia menunduk menunjukkan kalau dia sedih dan kecewa, merasa kalau lagi-lagi dia dibuang. Kalau begitu nyatakan padanya, jangan katakan padaku, kau harus bersama orang yang kau cintai. Aku memang tidak layak untuk... Chelsea terdiam saat pria itu menyambar bibirnya dan memberikan ciuman pertama mereka. Otnell sungguh tidak sabaran, dia kehilangan kendali karena tak tahan lagi ingin menyatakan kalau dia jatuh cinta pada gadis di depannya itu. Chelsea diam membeku saat pria itu bereaksi dan memberikan ciuman di bibirnya. Matanya terbelalak, namun tak menolak karena dia menyukai pria itu. Otnell berhenti, dia melepaskan ciumannya dan menatap wajah Chelsea yang memerah. Sudah lama aku menunggu waktu untuk menyatakan ini, Elle. Aku mencintaimu, kau adalah gadis itu. Kau gadis yang membuatku penasaran dan membuatku jatuh cinta padamu sejak kau masuk ke rumah sakit. Ucap Otnell, dia mengatakan perasaannya sambil menatap mata gadis itu dalam-dalam. Chelsea terdiam, dia terbujur kaku mendengar pernyataan Otnell. Belum lagi cuman tadi membuat jantungnya berdegup kencang. Sudah berapa kali aku mengatakannya. Aku memberimu kode tetapi kau tak paham juga. Dasar bodoh. Aku jatuh cinta padamu, jadi mulai sekarang kau bisa mengandalkanku, ucap Otnell. Apa itu benar? Kau tidak salah, tanya Chelsea.
Tentu aku tidak salah, El, ucap Arnold. Tapi Jenny, wasiat itu? Tanya Chelsea lagi. Arnold tergelak. Itu hanya akal-akalan si mama gorila dia yang mulai ini semua. Dia memanggil Jenny jauh-jauh ke sini untuk membuat hubungan kita semakin dekat. Jenny itu sudah menikah, terang Arnold. Chelsea terkejut bukan main. Dia sudah menikah? Tanya Chelsea terbelalak. Ya, dia sudah lama menikah. Dia kakaknya Jocelyn. Mereka memang sangat mirip tapi sifat mereka beda jauh, ucap Arnold. Jadi kalian melakukan itu hanya agar aku? Ya, hanya agar kau cemburu, ucap Arnold dengan senyuman di wajahnya. Chelsea tak menyangka perasaannya terbalaskan. Rasa yang dia simpan sejak bertemu pria itu di pernikahan Joel dan Ara. Rasa yang selalu dia ingat hingga dia berhasil masuk ke tempat kerja yang sama dengan pria itu. Air mata Chelsea tak terbendung lagi. Dia menghamburkan pelukannya pada Arnold. Dia menangis bahagia sambil memeluk pria itu. Arnold malah dibuat heran karena Chelsea malah menangis. Hei, kenapa menangis? Tanya Arnold dengan tatapan heran. Aku juga mencintaimu. Hiks. Chelsea mengungkapkan perasaannya pada Arnold. Hatinya lega karena bisa mengungkapkan perasaannya pada pria itu. Arnold tersenyum. Chelsea akhirnya mengatakannya. Dia membalas pelukan gadis itu. Aku tahu. Hehe, tapi kenapa kau dekat dengan Jerry? Beberapa kali. Kuperhatikan kalian sangat dekat. Tanya Arnold dengan nada cemburu di kata-katanya. Chelsea menatap Arnold. Oh, Jerry, dia dekat denganku hanya untuk pinjam uang. Dia sedang PDKT tapi selalu lupa bawa uang. Dia memanggilku untuk pinjam uang, jelas Chelsea. Apa? Pup, Astaga, anak itu benar-benar ya. Bisa-bisanya dia melakukan itu padamu. Kupikir kalian dekat, Arnold tertawa terbahak-bahak. Dikira Jerry menyukai Chelsea, tahu-taunya pria itu cuma pinjam uang dari gadis yang dia sukai. Ya begitulah, ucap Chelsea. Arnold paham, dia menatap gadisnya. Kau sangat cantik, terima kasih telah mencintaiku, ucap Arnold sambil mengusap wajah gadis itu. Chelsea juga tersenyum, dia membalas tatapan kekasihnya. Terima kasih sudah menerimaku, ucapnya dengan wajah merona. Apa kau mau menjadi mominya Edward? Dia pasti akan sangat senang jika kau mau menjadi mominya untuk selamanya, ucap Arnold. Senyuman terukir indah di wajah gadis itu. Dia mengangguk. Siapa yang akan menolak menjadi ibu dari anak menggemaskan itu? Aku bahkan sudah sangat menyayanginya, ucap Chelsea, kata-kata yang benar-benar tulus keluar dari bibir gadis itu. Aku mungkin tak sempurna, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin, ucapnya. Arnold sangat senang. Dia memeluk tubuh Chelsea dan mengangkatnya sambil berputar-putar. Yuhu, terima kasih. Aku akan selalu bersamamu, aku bahagia, seru Arnold. Chelsea dan Arnold tertawa bersama. Mereka bahagia karena telah berhasil mengungkapkan perasaan masing-masing. Niall, teriakan seseorang terdengar memenuhi ruangan itu.